لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjut kajian tafsir surat atau tafsir juz ke-6 dari surat Al-Maidah ayat ke-17 insyaallah sampai 19 di sore hari ini biiznillah taala. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi shay'an in arada an yuhlikal masih ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Tiga ayat yang akan kita bahas ikhwah sekalian tentang kekufuran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara atau disebut juga dengan Ahlul Kitab. Kekhasan di antara kekufuran sebagian dari orang Nasara ataupun sebagian kekufuran dari orang-orang Nasara, yaitu perkataan mereka yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Telah kufur, bisa tolong matiin AC ini enggak? Anak jadi ngantuk, dingin banget. Di sini kayaknya, di sini ini. Kayak sini remote. Jadi berefek banget itu ininya. Ngantuk. Kalau itu mendingan, tapi nggak apa-apa. Udah nggak terlalu panas kan? Atau merasa panas nggak kan? Nah. Ditutup ininya pintunya. Telah kufur orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Allah adalah Al-Masih itu sendiri gitu loh. Dan ini di antara mazhab dalam agama mereka yang disebut mazhab Ya'qubiyah namanya. Tapi sekarang malah jadi panas ya kawan. Serba salah ini. Bisa untuk tolong di sini aja. Di sini remote di sini. Nah situ. Sekarang malah kerasa panas, kontras banget. Ya. Jadi mazhab di antara mazhab akidah Nasraniyah yang kufriyah, ada di antaranya mazhab namanya Ya'qubiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Masih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Udah kita bubarin aja kajian. Yang di sini, sama itu remote yang di sini. Kalau antum agak, tapi nggak ada kipas anginnya. Antum nggak ngerasa panas kan? Ayo khalas. Jadi ada mazhab namanya Ya'qubiyah. Ini disebutkan kepada Yakub yang menyatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu Allah itu sendiri. Jadi mazhab mereka kan beda-beda. Ada yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih adalah anak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada yang menyatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Dan ada yang menyatakan bahwasanya
Allah, Al-Masih, dan Roh Kudus itu tiga hal yang berbeda dan tiga-tiganya sama-sama Tuhan. Yang seperti ini udah jelas paganisme ya, udah jelas penyembahan terhadap selain Allah Ta'ala. Tapi sekarang dinyatakan bahwasanya Al-Masih adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang kafir. Allah tegaskan di sini. Oleh karena itu, kalau ada yang menyatakan bahwasanya orang Nasrani mereka juga menganut agama Allah Ta'ala, mereka bukan orang-orang kafir, maka kufurlah orang yang mengatakan hal tersebut. Ya, kufurlah orang yang mengatakan hal tersebut karena jelas Allah katakan kafirnya orang-orang Nasrani. Ya, begitu. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Boleh jadi ada khatib Jumat yang terlalu toleran, kebablasan tolerannya, dan bermadhab liberal, juga plural dalam beragama. Mereka khatib ini nih menyatakan di mimbar bahwasanya di antara bentuk toleransi umat Islam kepada orang-orang Nasrani adalah menyatakan bahwasanya agama Yahudi, Nasrani dan agama Islam itu Tuhannya sama. Nah, ini jadi syubhat nih, Tuhannya sama. Dan dalilnya adalah wa ilahukum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami, Tuhan kalian dan Tuhan kami satu. Ya, ada dalam Al-Quran hal tersebut, kalimat tersebut. Ajakan terhadap ahlul kitab. Ya. Kemudian di sini dianggap bahwasanya orang Nasrani atau Kristen itu sama manzilahnya seperti orang Islam, dan jangan disebut orang-orang kafir. Karena kita ini agama samawi, sama-sama agama samawi yang aslinya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpidato seperti ini, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, apalagi yang berpidato ini seorang doktor, apalagi profesor. Maka posibilitas kekufurannya itu lebih besar daripada orang awam atau mu'allaf. Maka laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Jelas Allah nyatakan kufur orang-orang seperti ini. Ya, dan kita enggak perlu basa-basi dalam masalah ini. Kita bilang mereka orang-orang kafir, atau minimal kalau supaya diperhalus lah katakan orang-orang non muslim. Ya. Dan sebenarnya istilah-istilah seperti kafir, bid'ah, khurafat dan seterusnya, istilah seperti itu ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Ya, maka tidak masalah kalau misalnya kita menyatakan satu statement yang memang benar itu adalah kekufuran, memang benar itu kebid'ahan, kita bilang bid'ah dan kufur. Dan orang tersebut bukan Islam, kita bilang orang kafir. Itu enggak masalah. Ya, sempat terjadi sedikit wacana di antara asatidzah sunnah di grup-grup kita nih. Itu apakah kita kan kemarin kan pas berapa pekan lalu pembubaran kajiannya asatidzah nih kayak Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda kan dibubarin sama komisaris yang kafir tersebut ya, karena dia menyatakan dirinya Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengatakan beberapa ada sekarang musyawarah atau diskusi antara asatidzah melalui grup. Kira-kira enaknya kita ini sekarang apakah kita meringankan kalimat-kalimat kita sehingga tidak perlu kita sebut ini bid'ah atau kafir dan seterusnya. Jadi kita pakai istilah-istilah yang mungkin lebih moderat gitu. Atau B, tetap aja kita normal dakwah. Maka kalau Anda sendiri, jawaban Anda pribadi adalah ya kita dakwah aja normal. Bid'ah, kafir dan seterusnya. Memang term-term tersebut itu membuat sebagian telinga itu panas, betul. Tapi udah biar lepas aja. Selama itu hak. Qulil haq walau kana murran kan gitu kan. Dan juga kita jangan menuruti keinginan orang-orang ahlul ahwa. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah, nanti suatu saat kapan-kapan insyaallah kita akan sampai di sana. Ya. Jangan la taghlu fi dinikum. Ya, di dalam salah satu ayat di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan kita untuk mengikuti
keinginan orang-orang yang merupakan ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang terbiasa mengikuti hawa nafsu. Dan kita lihat di sini masalah seperti ini itu orang-orang politik semata. Ketika ada tudingan bahwasanya Wahabi atau Salafi itu akar atau sumber dari teroris dan semisalnya lah gitu, itu semuanya sebenarnya yang mengucapkan itu imma dia tahu dan berarti ada sesuatu di balik itu, seperti profesor tersebut ya, imma karena jahil, dan itu kebanyakan dari orang pemerintahan. Imma orang yang tahu, yaitu diantaranya profesor tersebut, itu tahu hakikat Salafi, tahu orang lulusannya gimana nggak tahu, ya kan? Tapi pasti ada sesuatu di balik itu, yaitu apa? Dunia, fulus. Atau imma orang-orang yang nggak tahu, jahil, dan ini rata-rata orang di kepolisian, di pemerintahan, rata nggak ngerti hakikat dari pergerakan atau movement Salafi dan ta'limnya, nggak tahu, nggak ngerti. Lah orang yang sudah rajin ngaji aja belum tentu ngerti kok, ya. Maka kebanyakan dari mereka nggak ngerti. Makanya ketika kita tahu bahwa aktsaruhum jahilun, aktsaruhum la ya'lamun, kita jangan takut dengan orang-orang seperti ini gitu loh. Maksudnya kita tetap tegas menyatakan apa yang seharusnya gitu loh. Karena orang nggak ngerti. Nah orang yang nggak ngerti, jahil, ketika suatu saat mereka ngerti, mereka akan minta maaf. Adapun orang yang ngerti seperti ini, ngerti bahwa ini hak, dakwah Salafi itu hak, kemudian menentang karena ngerti, itu kapan dia akan minta maaf? Nggak bakal minta maaf. Sampai betul-betul Allah beri hidayah, betul-betul taubat dari melawan kebenaran. Nah, jadi ikhwah sekalian, ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di ayat 72 dari Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, sama. Ya, bantahan dari Allah dan pengkafiran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Jangan kalian menuruti hawa nafsunya suatu kaum yang mereka telah sesat sebelumnya dan menyesatkan banyak orang dan sesat dari jalan yang lurus. Nah, orang-orang ini banyak yang nggak ngerti tentang hakikat dakwah ini. Maka ketika mereka menuding bahwa dakwah ini adalah pangkal atau sumber atau mukaddimahnya terorisme, berarti ini rata-rata jahil. Antum lihat aja, mereka ngerti nggak kitab usul sunnah Imam Ahmad? Nggak ngerti. Mereka ngerti nggak kitab usul salasah misalnya yang paling masyhur dari kita? Nggak ngerti. Berarti mereka hanya menuding tanpa pengetahuan dan hanya dapat bisikan demi bisikan. Atau karena inilah namanya manuver politik seperti ini, tata cara politik, mencari kambing hitam, mencari pijakan untuk bisa apa? Naik tingkat. Ini namanya apa? Pansos, manjat sosial. Maka orang-orang yang di pansos ini nggak usah reaktif dan kemudian meributkan masalah. Udah biarin aja, ntar juga selesai. Buktinya sekarang kan mulai redup kan hal-hal seperti ini. Apakah berefek pada dakwah kita? Apakah kajian di silaturahim ini kemudian digerebek, dibubarkan? Enggak. Hatta kajian-kajian enggak ada backingannya, ikhwan. Coba kajian ini ada backingan ya? Allah Subhanahu wa taala backingannya langsung. Panitia enggak ada, ustadz enggak diundang, tiba-tiba datengin diri sendiri, kan enggak ada backingannya. Enggak ada backingannya. Tapi ternyata ada enggak kemudian yang enggak ada. Bismillah, enggak ada. Maka terus saja dakwah itu. Ya, begitu. Jadi jangan menuruti mereka, orang-orang yang memboncengi sebenarnya memboncengi kebenaran tapi tujuan untuk keburukan. Kemudian laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kufur mereka ini, kita katakan. Kufur mereka ini. Jangan kita turuti mereka yang enggak mau dikafirkan. Ya. Kan term kafir itu kan panas bagi telinga sebagian orang karena kafirnya mereka. Sebagaimana termnya bid'ah itu panas bagi ahli bid'ah karena bid'ahnya mereka. Kan seperti itu. Panas mereka itu. Kepanasan. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Bang. Mainnya di situ aja, Bang, di sini.
Di situ aja. Nggak mau di situ. Jangan berisik tapi ya. Jangan berisik. Main nggak apa-apa tapi jangan berisik, biasa aja. Qul, katakanlah, siapa yang famay yamliku minallahi syai'a, siapa yang bisa mencegah Allah, siapa yang mengatur Allah taala. In arada an yuhlikal masih ibn maryam wa ummuhu man fil ardi jami'a. Kalau misalnya Allah kepengin menghancurkan atau mematikan, ya yuhlik, ayyuhlika. Ahlaka yuhliku itu bisa maknanya menghancurkan, bisa maknanya mematikan. Ya, bisa maknanya menghancurkan, bisa maknanya mematikan. Maka di sini ayyuhlika sebagai kesantunan terhadap Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, yaitu maksudnya untuk Al-Masih ini mematikan, ya, dan ibunya. Dan Allah Ta'ala bisa saja melakukan hal seperti itu, mudah bagi Allah. Wa man fil ardi jami'a, dan man fil ardi jami'a berarti man gini kan, berarti berakal, berarti mematikan siapapun yang ada di muka bumi. Allah Ta'ala qadirun ala dzalik. Allah Ta'ala mudah. Ya, sekarang siapa yang mampu untuk mencegah Allah Ta'ala jika Allah Ta'ala menginginkan sesuatu? Enggak ada yang bisa mencegah, enggak ada yang bisa mencegah. Wala mani'a lima a'taita. Dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah Ta'ala berikan. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan juga bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. So di sini lihat premisnya. Allah Ta'ala langsung memberikan statement kufurnya orang-orang Nasrani. Kemudian Allah Ta'ala memberikan argumentasi yang logis, ya. Kalau Allah itu adalah Al-Masih, maka bagaimana terjadi ada dua iradah, dua ketentuan, dua keinginan. Contoh gini, kalau Allah adalah Al-Masih, Allah Ta'ala mungkin nggak mematikan Isa Al-Masih? Mungkin. Al-Masih sendiri punya keinginan nggak? Punya keinginan. Maka di sini ada benturan. Coba sekarang keinginannya Allah dengan keinginannya Al-Masih. Kalau Allah Ta'ala menginginkan untuk mematikan Al-Masih bin Maryam alaihi salatu wassalam, siapa yang bisa mencegah Allah Ta'ala? Apakah Al-Masih Isa bin Maryam bisa mencegah Allah Ta'ala? Enggak bisa. Lalu gimana? Taib, ibunya Isa bin Maryam, ibunya yaitu Maryam alaihi salam. Apakah ibunya Maryam alaihi salam ini bisa mencegah apa yang Allah Ta'ala kehendaki? Enggak bisa. Ya. Taib, semua penduduk di muka bumi deh kalau gitu. Jadi mulai Allah Ta'ala mengatakan dari Isa-nya sendiri, yang dikatakan bahwa Isa itu adalah Nabi, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa enggak Isa itu mencegah apa yang Allah inginkan? Enggak bisa. Taib, dari situ udah kena tuh. Ibunya bisa enggak mencegah apa yang Allah inginkan? Enggak bisa. Taib, lanjut, semua yang dia ada di atas muka bumi ini, semua manusia, semua makhluk berakal, bisa enggak mencegah apa yang Allah inginkan? Enggak bisa. Ya. Begitu. Kenapa? Karena walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dah. Period kalau bahasa Inggris itu, kalau udah debat argumen tuh period itu udah stop, nggak bisa dibantah lagi, ya, nggak bisa dibantah lagi. Milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Disebut di sini walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. As-samawat, langit sampai 7 macam langit, 7 tingkatan langit. Ard, bumi kita ini. Wa ma bainahuma, antara langit dan bumi itu ada apa ya kawan? Ada hal yang bisa antum lihat, dan mungkin lebih banyak lagi hal yang tidak bisa antum lihat sekarang, ya enggak? Antara langit dan bumi coba. Yang kata Nabi SAW, di langit sana atau di ketinggian sana itu tidak ada sejengkal pun, melainkan ada malaikat yang mengisinya. Ya, itu kerajaan bukan kerajaan. Kerajaan. Dan mungkin kalau kita melihat hakikatnya, pingsan kita saking enggak kuat dengan keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jangankan langit, ikhwan. Antum melihat di bumi ini, antum bisa melihat jin seluruhnya aja. Misalnya bisa enggak bakal bisa hidup antum. Stres. Iya. Karena tidaklah antum melihat manusia melainkan melihat jin korinnya, ya enggak? Itu jin korinnya toh. Mungkin sebagai manusia ada yang pada dirinya ratusan jin, mungkin sekali. Dengan izin Allah Ta'ala. Itu yang ada di muka bumi aja itu. Bisa stres dan bisa mati antum melihat sesuatu yang membuat antum frustrasi tiap hari, tiap saat. Ya, makanya orang itu kalau misalnya diperlihatkan padanya jin, itu enggak semua jin, enggak mungkin semua jin bisa terlihat. Enggak mungkin.
Nggak mungkin semua jin bisa terlihat oleh satu manusia. Nabi SAW saja diperlihatkan jin, itu hanya beberapa jin aja, nggak semuanya. Iya, kalau semuanya diperlihatkan, hancur kita, nggak bisa hidup. Karena dikit-dikit lihat jin, jinnya banyak ya. Iya. Lagi kajian agak ngantuk dikit, diapain nama jin, banyak jinnya, bisa nggak? Capek ngeliat jin. Iya, ngeliat antum aja capek, ngeliat jin. Ya. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan akan rububiyah dirinya. Rububiyah dirinya. Kerajaannya, penciptaannya, kekuasaannya. Ya. Itu fitrah manusia mana yang mengingkari hal seperti ini, ikhwan. Ya. Yang ajaibnya orang-orang Nasrani itu, mereka itu lebih cinta kepada selain Allah dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih sering menyebut Jesus dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering dari mereka membuat postingan Jesus loves you misalnya. Yesus mencintaimu. Agama mereka disebut agama kasih karena selalu berdasarkan di atas kasih. Iya. Gitu. Mereka tuh hanya hub gitu kan. Enggak ada khauf. Iya, roja juga nggak begitu ada, karena dosa mereka sudah ditebus. Untuk apa berharap kalau misalnya antum sudah dijamin punya seat di surga gitu kan? Iya, dosa mereka sudah ditebus katanya dengan penyaliban Yesus. Na'udzubillah min dzalikal kalam. Islam paling adil, nggak seperti itu ikhwan Islam. Islam adil, orang yang ahli maksiat diganjari sesuai dengan kemaksiatannya, dengan izin Allah Ta'ala. Kalau tidak dimaafkan, diganjari dengan dosa, dengan azab neraka. Kalau Allah maafkan, maka Allah Ta'ala akan memasukkan ke surga. Begitu. Ya, kalau mereka tidak. Ya, cuman hub saja. Ya, cinta. Gitu. Agama kasih. Kalimat-kalimat puitis, kalimat-kalimat cinta kepada Tuhan dan seterusnya, puji-pujian. Itu. Tapi mereka apakah diperingatkan tentang azab? Enggak. Ya, dengar tentang azab, tentang ini, enggak ada. Na'udzubillah dari agama ini. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita dan juga keluarga kita dan keturunan kita dari agama Nasrani, agama Yahudi dan juga agama selain agama Allah Ta'ala. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Berkata orang-orang Yahudi dan orang Nasara, mereka bilang nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka saling apa? Saling mengklaim diri mereka dan agama mereka masing-masing. Ya. Kami ini adalah Yahudi bilang kami adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya anak-anak Allah di sini, walaupun maknanya children of God. Jadi orang-orang Barat, orang Nasrani juga mereka bilang we are children of God. Maksudnya di sini bukanlah nggak mesti yaitu lahir Allah Ta'ala, na'udzubillah di kalam ini Allah Ta'ala menikah dengan atau mengambil istri, mempersunting istri, kemudian dari istri tersebut turunlah anak-anak yaitu berupa mereka. Bukan itu maksudnya. Yaitu artinya adalah mereka orang Yahudi ini mengklaim atau orang Nasrani mengklaim mereka adalah keturunan Allah Subhanahu wa taala, anak cucu Allah. Kenapa? Karena orang Yahudi itu sebagiannya mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah Ta'ala. Dan kemudian dari Uzair itu kemudian turun-temurun punya keluarga dan mereka lah orang-orang Yahudi ini sekarang yang menjadi keluarganya Bani Uzair yang merupakan anaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keturunan Allah Ta'ala. Na'udzubillah dari kalam tersebut. Juga orang-orang Nasrani mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah keturunan dari siapa? Dari Isa. Sebenarnya Isa nggak punya keturunan. Nabi Isa menikah nggak dihikayatkan menikah. Nabi Isa alaihissalam itu kemana-mana, nomaden. Ke tempat makanya dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Maka beliau dengan ibunya kemana-mana.
nggak sempet untuk, nggak tahu kalau misalnya ada menikah atau enggak, tapi nggak dihikayatkan menikah. Jadi keturunan dari mana gitu loh. Oke, keturunan dari segi apa? Dari segi ilmu, dari segi agama, nggak bisa dikatakan ini sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan apa? Penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mempunyai anak dan keturunan? Ya, naudzubillah min dzalikal kalam. Kami adalah anak-anak Allah dan ahibba'u. Kami adalah orang-orang kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu klaim mereka. Nah. Sekarang kalau antum misalnya diklaim antum disayang sama Allah. Misalnya antum mau enggak mengklaim diri saya ini sedang disayang oleh Allah taala? Boleh enggak bilang gitu? Fa yaqulu rabbi akraman. Boleh? Boleh enggak? Masa enggak boleh? Misalnya antum mendapatkan rezeki, Allah sayang sama saya mudah-mudahan. Kalau pakai kalimat mudah-mudahan boleh enggak? Boleh. Kalau merasa yakin bahwasanya Allah taala sayang sama antum boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Taib, sekarang antum sedang di majelis ilmu ini, ya kan? Taib, antum merasa bahwasanya Allah taala sayang sama antum dengan membuat antum di majelis ilmu, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Antum merasa Allah taala sayang antum, boleh enggak? Boleh. Boleh dengan catatan bahwa itu karena Allah taala Rahim, Maha merahmati, Maha menyayangi. Bukan karena antumnya. Paham sini? Beda. Dibedakan ya kawan. Paham nggak? Bedanya paham nggak di sini? Paham nggak bedanya? Bedanya paham nggak? Iya sama aja. Ada orang merasa merasa disayang sama Allah karena dirinya udah baik gitu loh. Ada orang merasa disayang sama Allah karena Allah itu sayang sama dia, karena Allah itu Rahim dan terbukti dikasih sayang. Paham nggak di sini kawan? Kalau misalnya nih rezeki antum sekarang lagi luas nih, alhamdulillah. Misalnya Pak Khairul tambaknya lagi meningkat nih, masya Allah, panennya masya Allah. Anak nggak bermaksud apa-apa loh Pak, ya nggak bermaksud apa-apa. Iya ya, kalau dikasih alhamdulillah enggak ya Kak. Misalnya gitu, tambaknya lagi masya Allah, ya. Dan kemudian terlihat masya Allah, panennya luar biasa, 3 kali lipat dari biasanya. Maka kemudian merasa, ini pasti karena saya ini rajin sedekah. Maksudnya karena saya ini ya saya kan karena saya masya Allah, makanya Allah kasih saya seperti ini gitu. Gimana, paham nggak? Ini ada nggak nafas-nafas meninggikan diri dan sombong? Nah, ini nggak benar, nggak boleh seperti ini. Walaupun ia dinisbatkan Allah sayang sama saya. Kalau antum merasa kayak gitu, ujub dengan amalan antum sebelumnya, justru khawatirnya ini bukan karena sayang Allah, ini justru istidraj jadinya. Tapi kalau misalnya memang antum merasa masya Allah, saya padahal bukan siapa-siapa, saya padahal rendah seperti ini, tapi Allah Taala memuliakan saya dengan nikmat seperti ini, alhamdulillah ya Allah gitu. Yang seperti beda ya, seperti itu. Maka boleh. Adapun orang Nasrani, Yahudi, mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah yang dicintai oleh Allah Taala. Mereka mengklaim saja. Padahal apa amalan mereka yang telah mereka lakukan? Ya. Gitu loh. Mereka merasa apa? Bahwa diri mereka itu secara zat itu mulia memang, gitu loh. Paham enggak? Mulia secara zat. Kita ini, Allah muliakan kita ini dengan Islam. Dan bukan karena diri kita itu dari awal menghendaki segala hal begitu saja. Coba sekarang antum terlahir sebagai seorang muslim, itu kehendak antum, bukan ikhwan? Bukan. Kemudian ketika antum alhamdulillah sekarang memilih manhaj salaf, ya itu kehendak antum, ya, tapi tidaklah antum berkehendak, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Allah Taala yang menghendaki antum berkehendak untuk menjadi seorang ahlus sunnah. Jadi kembalikan semua kemuliaan itu kepada Allah Taala. Jadi kita itu, maka sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan lainnya ulama mengatakan, sebenarnya kalau dikatakan orang masuk surga itu karena orangnya, nggak pantas orang masuk surga.
Kenapa? Amalannya terlalu sedikit untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang seperti surga itu. Ya enggak? Iya, terlalu sedikit amalan kita. Dan kita terlalu hina untuk untuk masuk surga. Tapi karena rahmat Allah Ta'ala, yang sekiranya Allah tidak merahmati dan sekiranya Allah tidak menerima amalan kita, maka kita itu nggak layak sebenarnya, nggak layak. Dalam artian apa? Terlalu kecil amalan kita dan terlalu rendah diri kita itu untuk sampai ke surga tersebut. Begitu. Tapi mereka mengklaim kami anak-anaknya Allah, kami adalah yang dicintai oleh Allah, atau kami pecinta Allah Ta'ala. Klaim semata. Maka Allah Ta'ala kemudian suruh Nabi SAW katakan, wahai Muhammad, kepada mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang kalian itu adalah putra-putranya Allah dan yang dicintai Allah, kemudian kenapa kok Allah mengadab kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Kok Allah mengadab kalian? Ya, gimana ya ikhwan? Mafhum gak di sini? Faham gak? Kenapa? Karena kalau memang seorang bapak tidak akan mengadab anaknya, ya enggak? Betul kan? Jadi ini ibaratnya Allah adalah bapak mereka, atau Allah adalah habib mereka, kekasih mereka, oke? Yang namanya bapak tidak akan menyiksa anaknya. Nggak bakal antum siksa anak antum, nggak bakal antum siksa. Ya, antum bakar gitu, nggak bakal. Ya. Dan kemudian pecinta tidak akan menyiksa kekasihnya. Ya enggak? Nah, begitu. Bal antum basyarum mimman khalaq. Melainkan kalian adalah manusia dari apa yang telah Dia ciptakan. Karena itu basyar min man khalaq. Manusia min dari siapa yang Allah ciptakan, yaitu kalian itu keturunan ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mensifati dirinya, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah Ta'ala menyatakan kemahakuasaan dan keagungan dirinya, dan bahwa segala hal itu sesuai dengan kehendaknya saja. Yaghfir, Allah Ta'ala mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengadab siapa yang Allah kehendaki. Lagi-lagi Allah menyatakan tentang mulkiyahnya, yaitu walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, dan antar keduanya kepadanya lah kembalinya segala makhluk, segala manusia. Begitu. Jadi lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan keburukan kalimat orang Yahudi Nasrani seperti ayat sebelumnya dan ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala membalikkan dengan argumentasi, dan Allah Ta'ala menutup dengan apa? Dengan menunjukkan kemahakuasaan dirinya Azza wa Jalla. Iya. Sehingga mereka itu langsung kelihatan lemah ketika dibantah argumentasinya, kemudian diendingkan, diakhiri dengan apa? Statement yang menunjukkan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyiri wa nadhir. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasuluna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian ya syariat agama Allah Ta'ala, akidah yang benar, ala fatratin minar rusul, yaitu ala fatrah, masa fatrah. Masa fatrah ini namanya masa inqita' anir rusul atau inqita' minar rusul, masa terputusnya kenabian. Tidak ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, tidak ada nabi lagi tuh. Sekian lama kemudian baru muncul Nabi Muhammad SAW. Jadi itu namanya ala fatratin minar rusul, yaitu masa fatrah dari kerasulan. Tidak kosong akan rasul di bumi ini. Telah datang kepada kalian seorang rasul kami yang dia menjelaskan kepada kalian banyak hal dari kebenaran. An taqulu ma ja'ana min basyiri wala nadhir. An taqulu di sini artinya an la taqulu, agar kalian nanti tidak mengatakan, tidak berargumen, tidak berhujah, ma ja'ana min basyiri wala nadhir. Oh, enggak ada yang datang kepada kita dari pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Faham enggak ikhwan maksudnya? Allah Ta'ala mengutus Rasul untuk menegakkan hujah pada ahli kitab dan manusia seluruhnya. Agar apa? Agar mereka semua menganut agama Allah Ta'ala.
agar mengembalikan agama kepada agama yang benar. Ya, maka Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad SAW menjelaskan agama yang benar setelah kosongnya para nabi. Sudah tidak ada lagi nabi. Setelah Nabi Isa alaihissalam datang Nabi Muhammad. Kedatangan Nabi Muhammad ini sebagai hujah supaya kalian di akhirat nanti ketika ditanya, kenapa kalian masih kufur? Kenapa kalian masih beragama Yahudi? Kenapa kalian masih beragama Nasrani? Kalian nggak bisa bilang apa? Ma ja'ana min basyiri wa nadhir. Nggak ada yang datang kepada kami ya Allah dari pemberi peringatan atau pemberi kabar gembira, nggak ada ya Allah. Nggak. Kata Allah Ta'ala, faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Telah datang kepada kalian basyir wa nadhir, yaitu Muhammad SAW. Udah datang. Orang Yahudi tahu nggak? Tahu banget. Alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Nasrani tahu nggak? Tahu. Karena diberikan kitab di Taurat dan Injil. Dan disebutkan Nabi Muhammad dan Ahmad. Dan Nabi Isa alaihissalam dulu juga mengatakan, akan datang setelahku min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Ya, akan datang nanti Nabi terakhir. Udah dikabarkan dan turun-temurun mereka itu menunggu dan mencari-cari gerangan mana Nabi tersebut, Nabi terakhir. Tapi pas datang, ya mereka mengingkarinya. Terutama orang Yahudi, orang Nasrani itu karena kejahilan kebanyakan mereka. Tapi ulama-ulama mereka juga sama seperti orang Yahudi, ngerti sebenarnya, ngerti persis. Ya, faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Datang udah basyir nadhir. Rasulullah SAW. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi terjadi adanya fatrah. Tapi para ulama berselisih tentang muddatul fatrah baina Isa Muhammad. Yaitu jarak antara fatrahnya, yaitu diangkatnya Nabi Isa alaihissalam dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sekitar 600 tahun. Ada yang bilang 560 tahun. Ada yang bilang 540 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi ini yang para ulama mengatakan ratusan tahun. Berarti orang-orang udah beranak pinak dulu tuh, ya kan? Beranak pinak generasi demi generasi, ya. Enggak langsung abad berikutnya, abad tuh berapa abad? 100 tahunnya. Enggak, bukan abad berikutnya tapi berabad-abad kemudian, ya. Supaya nanti ada generasi dan kemudian makin parah itu agama-agama itu, Yahudi dan Nasrani, makin menyimpang mereka, makin banyak khilaf di antara mereka, baru kemudian Nabi Muhammad SAW diutus. Seperti itu ikhwas sekalian. Ya. Itu ya Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.